Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1 bersama Bu Yanita. Di semester ini kita akan mempelajari mengenai pasar global. Dan yang akan dibahas di pertemuan pertama kali ini adalah perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Sebelum masuk ke pembahasan materi, mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah melihat gambar ini. Round bamboo wall art seharga $299 atau 4,3 juta rupiah, di mana di Indonesia ini disebut tampah dan harganya pun relatif murah. Di luar negeri, suatu benda yang kita anggap hanya sebagai alat dapur bisa memiliki nilai estetika dan seni yang tinggi serta harga yang mahal. Ini membuktikan bahwa kerajinan Indonesia mulai go internasional. Oh iya, harga mahal ini juga banyak faktornya ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kegiatan wirausaha dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan ini disebut juga tahapan Research and Development atau dikenal dengan R&D. Di tahapan 1, kita melakukan pembentukan organisasi dan pembagian tugas, lalu menetapkan target dan strategi, kemudian membuat jadwal kegiatan, lalu menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Di tahap kedua, kita mulai melakukan produksi atau membuat produk. Setelah produk selesai, maka dilakukan quality control. Mungkin kalian pernah dengar istilah barang reject atau tidak lolos QC. Nah, barang tersebut bisa ketahuan tidak sempurna karena dilakukan quality control terlebih dahulu. Kemudian setelah barang oke, baru mulai dikemas dan melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Ingat, promosi nggak selalu tentang diskon atau potongan harga ya, tapi upload katalog juga termasuk dalam promosi. Tahap ketiga yaitu evaluasi kinerja dan keuangan, terakhir penyusunan laporan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui kekurangan dan merencanakan perbaikan agar nantinya menjadi lebih baik. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Jadi diuraikan berdasarkan kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman dari luar atau threats. Jadi dievaluasi mulai dari proses pembuatan, produksi, pemasaran, sampai distribusi serta pasar sasaran produk kita. Selanjutnya, pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan atau kunci wirausaha kerajinan yaitu pasar. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau bisa disebut pasar internasional. Pasar global adalah pasar di luar pasar lokal dengan selera global. Nah, untuk mengetahui potensi pasar, terutama pasar global, ini dapat diketahui dengan menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan permintaan. Pendekatan permintaan sendiri itu adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan untuk membuat produk yang inovatif. Pengembangan produk untuk pasar global haruslah memperhatikan beberapa aturan yang berlaku di negara tujuan terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, maupun distribusi. Standar bahan baku yang berlaku di setiap negara dapat berbeda-beda. Contohnya adalah di beberapa negara maju, produk kerajinan dari kayu harus dipastikan tidak berasal dari penebangan liar atau illegal logging. Jadi kayu yang dipakai itu adalah kayu yang resmi ditebang untuk diproduksi menjadi bahan baku. Kemudian standar proses produksi. Jadi ada beberapa negara yang memberlakukan standar dalam proses produksinya, yaitu tidak boleh melibatkan pekerja anak atau pekerja di bawah umur dalam proses produksi. Yang terakhir, standar pengemasan dan distribusi biasanya berlaku untuk pengiriman skala besar atau ekspor. Sedangkan untuk pengiriman dalam jumlah kecil berupa paket, standar tersebut belum tentu diberlakukan di negara tujuan. Pengembangan produk untuk pasar global juga harus mempertimbangkan selera estetis dari pasar sasaran.
Faktor estetis ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah tren desain dunia yang disepakati secara global dan berganti setiap tahunnya. Kedua adalah selera khas dari orang-orang di setiap negara. Setiap negara pada umumnya memiliki selera yang khas untuk warna, motif, dan bentuk dari suatu produk. Selera tersebut terbentuk secara turun-temurun dan juga berkembang dipengaruhi perkembangan sosial, budaya, politik, dan teknologi di negara-negara tersebut. Rancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, penggunaan produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Nah, untuk memulai proses perancangan ini harus dilakukan penetapan pasar sasaran, bahan baku, dan jenis material apa saja yang akan kita gunakan, serta teknik yang dapat digunakan untuk membuat produknya. Pada produk kerajinan untuk pasar global, faktor yang paling penting adalah faktor estetis, kemudahan distribusi, dan kualitas keawetan dari produk kerajinan. Karena yang kita tahu pengirimannya aja itu pasti bakalan lama banget kan. Jadi kualitas keawetannya harus terjaga. Kualitas awet dapat dipenuhi dengan pemilihan dan pengolahan material yang tepat. Perancangan produk ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekian materi perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan membahas materi berikutnya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, gak usah pergi kemana-mana kalau tidak perlu-perlu banget ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.